Bagian berikutnya dari materi aritmetika sosial adalah kita belajar tentang pajak. Pajak dan diskon itu adalah bagian yang kedua setelah untung dan rugi. Pajak adalah salah satu jenis penerimaan pemerintah dari rakyatnya yang dibebankan secara wajib. Jadi nggak boleh ada yang nggak kena pajak. Pajak itu banyak jenisnya. Nah, yang paling sering digunakan dan paling banyak akan kita pelajari yaitu dua. Yang pertama adalah pajak pembelian. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Pajak pembelian itu dikenakan khusus untuk pembelian barang-barang yang mewah atau yang mahal. Digunakan untuk menambah penghasilan negara karena orang yang dikenai pajak atau objek pajak itu dianggap mampu atau bisa membeli sebuah barang mewah. Misalkan beli handphone, beli mobil, beli pesawat terbang, itu semuanya akan dikenai pajak yang besar. Nah, selain benda-benda tersebut, ada juga benda-benda seperti makanan yang dikenai pajak. Misalnya kalau kita belanja ke KFC, ke McD, ke Pizza Hut, itu di bawah kitirnya akan tertulis pajak penambahan nilai atau sering dikenal sebagai PPN. Besarnya yang terbaru adalah 11%. Jadi kita beli barang mewah atau kita makan di tempat yang mewah itu akan dikenai dengan pajak. Sedangkan yang satu lagi adalah pajak penghasilan, digunakan untuk mendapatkan tambahan biaya negara dari potongan terhadap penghasilan seseorang, biasanya adalah gaji. Jadi ada dua jenis pajak yang dikenakan yang akan kita pelajari dalam aritmetika sosial. Rumusnya ya H2 sama dengan H1 tambah P, tanda tambah untuk pajak pembelian, artinya yang kita beli akan jadi lebih mahal. Kemudian untuk penghasilan H2 sama dengan H1 dikurang P. Jadi tandanya tanda kurang, artinya gaji yang diterima akan berkurang karena dipotong oleh pajak. Persentasenya ya seperti demikian, P sama dengan persentase P dikalikan dengan H1. Ya, H1 harga awal, H2 ada harga akhir, dan P-nya ini pajak. Persentase P adalah persentase pajak. Persentase pajak ya pajaknya dibagi dengan harga awal dikali dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam contoh soal berikut. Ada sebuah mobil van dengan harga 200 juta dikenai pajak untuk pembelian 11%. Berapakah yang harus dia bayar? Tentu yang dia bayar harus dan akan lebih mahal daripada 200 juta. Kita masukkan ke dalam rumus dia. Pertama-tama kita cari dulu P-nya, berapa rupiah pajaknya. Ya, rumusnya persentase P dikalikan dengan H1. Ya, jadi yang 200 juta ini akan menjadi H1, ya ini akan menjadi persentase P. Ya, seperti itu buat diketahuinya. Persentase P-nya ya di dalam soal adalah 11%, artinya 11/100 ya dikalikan dengan 200 juta. Kurang nolnya ya, 200 juta. Ya. Kita coret nolnya 2, kita hilangkan nolnya 2. 2 kalikan 11 adalah 22, masih ada sisa nolnya lagi 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan kena pajak ya sebesar, masih ada satu lagi ya. Kena pajak sebesar ya 22 juta. Nolnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dikenai pajak 22 juta. Jadi berapa yang harus dia bayar atas pembelian mobil 200 juta? Ya kita masukkan ke dalam rumus. H2 sama dengan H1 ditambah dengan P. H1 itu harga awalnya. Kita tulis harga awalnya adalah 200 juta. Ya, kemudian dia ditambahkan dengan 22 juta. 22 juta. Jadi pajaknya ya, P-nya ya. Maka hasil akhirnya H2-nya kita temukan dia harus membayar sebesar 222 juta. Di sini sudah termasuk harga mobil dan juga pajaknya 22 juta. Jadi dia membayar akan lebih mahal daripada harga awal. Demikian untuk pajak pembelian. Sekarang kita ke pajak penghasilan. Ada orang punya gaji, ya gajinya 8 juta. Oke, dikenai pajak 6%. Berapakah yang akan dia terima sebagai sisa gaji? Pertama-tama kita lihat dulu berapa pajaknya ya. Rumusnya sama untuk kiri dan kanan, rumusnya yang di tengah. Ya, ini rumusnya akan menggunakan rumus yang sama biar kita nggak nulis dua kali. Ya, persentase P dikalikan dengan H1 sama dengan ini persentasenya yang ini ya. Ini disebut dengan persentase P. Ya, dan ini disebut dengan H1 ya. Jadi persentase P 6%, 6/100 dikalikan dengan 8 juta. Nolnya 6 ya. Oke, nolnya lagi 2 kita coret. Ya, kemudian 6 kali 8 adalah 48 dengan nolnya itu 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. Jadi dia akan kena pajak sebesar 480.000. Ini akan dipotong diambil oleh pemerintah sebagai pajak penghasilan. Kemudian kita hitung berapa sisa gajinya. Rumusnya ini H1 dikurangi P berarti 8 juta. H1-nya 8 juta masih tetap sama. Dikurangi dengan pajaknya 480.000, maka sisa gajinya dia pasti akan berkurang dari 8 juta karena dipotong pajak, ya sisanya tinggal 7 juta ya 520.000 ya, jadi berkurang gajinya ya karena dipotong oleh pajak. Demikian cara dan soal-soal tentang pajak.